kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Senang sekali kita kembali bisa belajar bersama ya. Kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Ya, ini bab baru. Program linier di sini merupakan suatu cara untuk menentukan optimasi dari suatu permasalahan yang dinyatakan dalam pertidaksamaan linier. Oleh karena itu, sebagai awal kita akan belajar dulu bagaimana sih caranya menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel SPTLDV. Mungkin banyak yang tanya untuk apa sih program linier dipelajari. Program linier itu kan digunakan untuk optimasi, bisa untuk memaksimalkan keuntungan, bisa untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Nah, salah satu contoh misalkan ada pabrik roti dengan bahan yang sudah dimiliki, ada tepung terigu, ada mentega dan sebagainya. Misalkan pabrik roti itu kan membuat berbagai macam roti. Nah, mungkin si pemilik roti ini mikir supaya dapat keuntungan maksimal dengan bahan yang ada. Kalau roti berbeda itu kan harga jualnya berbeda. Nah, dengan bahan yang ada untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, nah itu si pemilik toko roti ini bisa memanfaatkan teori program linier untuk mendapatkan keuntungan maksimal tersebut. Seperti itu. Masih ingat ya bentuk-bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel? Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi bentuknya macam-macam. Namanya pertidaksamaan itu bisa kurang dari, simbolnya seperti ini. Bisa kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaannya ada AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Ini kalau kurang dari sama dengan, kalau lebih dari seperti ini. Kalau lebih dari sama dengan seperti ini, dan kalau tidak sama dengan seperti ini. Di mana A, B, C adalah elemen bilangan real. Dan A, B tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya. Kalau ingat, coba kita pelajari bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian SPTLDV. Misalkan di sini yang diketahui pertidaksamaannya AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Langkah pertama, kita gambarkan garis AX ditambah BY sama dengan C. Jadi, tanda pertidaksamaan ini sementara kita buat menjadi sama dengan dulu. Kenapa? Karena kita ingin menggambar garisnya. Kalau pada garis itu kan berarti sama dengan ya. Pada bidang kartesius dengan mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Dan titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kita cari titik potongnya, kemudian kita gambar garisnya. Untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, berarti kalau ada sama dengannya, daerah penyelesaian digambar dengan garis penuh, berarti garisnya ini full, penuh. Sedangkan pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan, misal ini kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, berarti digambar dengan garis putus-putus. Begitu. Bisa difahami ya. Jadi kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian kita tarik garisnya. Kalau pertidaksamaannya ada sama dengan, berarti garisnya full, penuh. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Seperti itu. Berikutnya kita uji titik. Misalkan titiknya P,
dalam kurung X1, Y1 yang tidak terletak pada garis tersebut. Jadi kita ngambil titiknya yang tidak terletak pada garis, kemudian kita hitung A, X1, ngambilnya dari soal ya, dari pertidaksamaan di soal. A sesuai ini, X-nya diganti X1 ditambah B, Y1. B-nya ngambil dari sini, Y1-nya adalah titik ujinya. Kemudian bandingkan dengan C. Kita bandingkan dengan sini. Jika A X1 ditambah B Y1 kurang dari C. Nah, ini kan tadi sudah kita hitung. Kemudian kita bandingkan dengan C. Nah, jika hasilnya adalah kurang dari, maka daerah yang memuat titik uji tadi yaitu P dalam kurung X1, Y1 merupakan himpunan penyelesaian. Coba dipahami. Ini tadi sudah kita masukkan titik ujinya, kita hitung ya. Kita bandingkan dengan C. C itu dari soalnya. Kalau tandanya ketemunya kurang dari, berarti daerah yang kita ambil titik ujinya tadi adalah daerah penyelesaian. Kenapa seperti itu? Karena soalnya ini kan kurang dari. Kalau hasilnya juga kurang dari, berarti sudah betul daerah titik uji tersebut adalah daerah penyelesaiannya. Jika AX1 ditambah BY1 lebih dari C, nah ini berlawanan ya. Di soal itu kan kurang dari, AX ditambah B kurang dari C. Nah, jika titik ujinya tadi kita masukkan, kemudian kita hitung, A X1 ditambah B Y1 itu hasilnya lebih dari C, ini berlawanan, berarti daerah yang memuat titik uji tadi bukan merupakan himpunan penyelesaian, bukan daerah penyelesaiannya ya. Seperti itu. Bisa difahami ya. Berikutnya, setelah kita tahu daerah penyelesaiannya yang mana, maka daerah yang merupakan penyelesaian itu diarsir. Biar lebih jelas, coba kita perhatikan contohnya. Misalkan kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Langkah pertama berarti kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X-nya. Kalau menentukan titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan, ini pertidaksamanya kan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah ini dibuat sama dengan dulu karena kita akan menggambar garisnya. Kita masukkan Y-nya 0 berarti 2X ditambah 0 sama dengan 4 jadi 2X sama dengan 4. Sehingga X-nya adalah 4 dibagi 2. Hasilnya 2 ya. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita masukkan persamaan sesuai soalnya. Persamaannya kan 2X ditambah Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0 berarti 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 dikali 0 hasilnya kan 0 ya. Jadi ini tinggal Y sama dengan 4. Jadi kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0. Jadi ini kan X-nya 2, Y-nya 0 gitu ya. Titik potong terhadap sumbu X. Berarti koordinatnya adalah 2,0. Titik potong terhadap sumbu X-nya. Untuk titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya akan 0, X-nya 0, Y-nya ini 4. Nah, seperti ini.
Kalau sudah dapat titik potong berarti bisa kita gambarkan. Ini sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y-nya. Koordinat pertama dulu 2,0. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya 0. Letaknya di sini. Kan memotong sumbu X. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, berarti X-nya 0, Y-nya 4. Nah, di sini Y-nya 4. Gampangnya langsung kita masukkan aja X2 di sini, Y4 di sini. Kemudian kita tarik garis. Garisnya ini penuh ya, tidak putus-putus karena ini tandanya ada sama dengannya. Berarti ini penuh. Berikutnya kita uji titik. Kalau saya pribadi nguji titik itu suka 0,0 karena angka 0 itu menurut saya paling mudah dihitung. Seperti itu. Bu, boleh enggak pakai titik yang lain? Boleh, terserah. Nanti hasilnya pasti sama aja. Titik uji 0,0 ini kita masukkan persamaan sesuai soalnya ya. Soalnya kan 2X ditambah Y. Ini saya buat titik-titik karena kita belum tahu ini tandanya apa. Kemudian 4, sebelah sini. Kalau 0 kita masukkan, berarti kita dapatkan 2 kali 0 ditambah Y-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Titik 4. 2 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya juga 0. Nah, ini 0 sama 4. Berarti artinya tandanya kan kurang dari ya. Berarti 0 kurang dari 4. Nah, tinggal kita cek apakah sesuai dengan soalnya. Ya, sudah sesuai. Soalnya tadi kan kurang dari sama dengan. Ternyata kita cek ini hasilnya kurang dari, sudah sama. Artinya apa? Artinya daerah yang memuat titik uji, kalau ini saya ambil 0,0, merupakan daerah penyelesaian. Titik 0,0 di mana? Letaknya 0,0 kan di sini. Kemudian koordinat kartesius ini kan dibagi menjadi 2 daerah oleh garis ini. Coba diperhatikan. Koordinatnya segini, semuanya ini dibagi oleh garis ini menjadi 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita coba yang sebelah kiri tadi pakai titik uji 0,0. Ternyata ini sudah memenuhi, berarti merupakan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik uji, yaitu 0,0. Daerah mana? Daerah sebelah kiri. Ini kita arsir. Nah, seperti ini. Paham ya? Iya, jadi daerah yang memuat 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, gambarnya seperti ini. Oke, bisa difahami ya? Berikutnya kita lanjutkan pakai contoh yang kedua. Contoh berikutnya, misalkan kita diminta menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2X dikurangi 3Y lebih dari 6. Nah, langkah pertama sama, yaitu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Soalnya ini kita buat sama dengan dulu, kita dapatkan 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Kita ganti Y-nya dengan 0, jadi 2X dikurangi 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 hasilnya 0 ya, jadi kita punya 2X sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Sehingga koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah X-nya itu 3, kemudian Y-nya 0. Nah, koordinatnya 3,0. Seperti ini. Berikutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0.
kebalikannya ya. Kita masukkan ke persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan 6. X-nya diganti 0, berarti 2 dikali 0 dikurangi 3y sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0 ya. Jadi tinggal, ini harusnya tinggal gini. Saya tulis di sini aja. 2 kali 0 kan 0, jadi kita punya negatif 3y. Itu sama dengan 6. Nah, sama dengan 6 gini. Jadi y-nya adalah 6 dibagi negatif 3, yaitu negatif 2. Sehingga koordinatnya titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya yang 0, y-nya negatif 2. Ini seperti ini. Kalau kita gambarkan di koordinat kartesius berarti gini. Ini sumbu x-nya, kemudian ini sumbu y. Titik potong terhadap sumbu x, memotong sumbu x di 3,0. Ini letaknya di sini. Kemudian memotong sumbu y di y-nya negatif 2. Nah, ini. Sumbunya kan ini negatif 2. Sumbu x-nya ini 3. Kemudian kita tarik garis. Nah, kenapa garisnya putus-putus? Karena ini tidak ada sama dengannya. Berarti garisnya putus-putus. Setelah tarik garis, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Yang kita arsir yang mana? Untuk bisa menentukan daerah penyelesaiannya berarti kita uji titik. Saya ngujinya tetap pakai 0,0. Boleh pakai yang lain, tidak masalah. Kita masukkan persamaannya kan 2x dikurangi 3y. Ini saya buat titik-titik karena belum tahu tandanya apa nanti. Kemudian 6. Dimasukkan aja 2 dikali 0 dikurangi 3 dikali 0. 2x 2 kali 0, 3y 3 kali 0. Titik-titik 6. 2 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurangi 0 hasilnya 0 ya. Nah, 0 ini adalah apa? Kurang dari 6. Ini kan 0,6. Jadi tandanya kurang dari, karena 0 itu kurang dari 6. Perhatikan sesuai enggak dengan soalnya. Oh, ternyata tidak. Soalnya itu kan lebih dari. Ini hasilnya kurang dari. Artinya apa? Artinya daerah yang memuat 0,0 berarti daerah yang, kalau sini cenderung atas bawah ya, daerah sini itu bukan daerah penyelesaiannya, berarti kebalikannya daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya berarti mana? Ya ini, daerah yang tidak memuat 0,0. Jadi ini adalah daerah penyelesaian dari 2x dikurangi 3y lebih dari 6. Ini gambarnya. Bisa difahami ya. Jadi kesimpulannya, pertama kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x, kemudian titik potong terhadap sumbu y. Setelah itu baru digambar garisnya. Setelah gambar garis, kita uji titik. Kalau hasil pengujian kita itu sesuai dengan soal, berarti daerah yang kita uji titiknya tadi merupakan daerah penyelesaian. Tapi kalau bukan, kalau tidak sesuai dengan soalnya, berarti bukan daerah penyelesaian. Berarti penyelesaiannya kebalikannya, daerah yang lain. Kan dibagi jadi 2 daerah gitu kan ya. Berarti kalau nggak cocok, berarti daerah yang lain gitu. Oke, bisa difahami ya. Saya rasa cukup penjelasan mengenai himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Semoga bisa difahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.